فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran kita Syarhul Manzumatil Baiquniyah, kita telah mengambil pada pertemuan sebelumnya pembahasan tentang hadis al-munkar. Dan Imam Al-Baiquni rahimahullah menyebutkan salah satu macam dari macam hadis munkar. Qala wal munkarul fardu bihi rawin qada ta'diluhu la yahmilu tafarruda. Munkar adalah menyendirinya seorang perawi yang ta'dilnya tidak sanggup untuk menyendiri. Dan ini makna atau jenis munkar yang kedua. Cabang dari apa? Yang asal yang tidak disebutkan oleh Imam Al-Baiquni adalah mukhalafatud dha'if lil maqbul. Mukhalafatud dha'if lil maqbul. Penyelisihan perawi yang lemah kepada perawi yang makbul, baik dia thiqah atau hasanul hadis. Dan ini asal dalam bab al-munkar. Dan munkar secara bahasa ismul maf'ul min ankara didul iqrar. Nah, isim maf'ul dari ankara, pengingkaran lawan dari iqrar. Jenis hadis berikutnya atau sebelumnya bahwasanya kalimat munkar terbagi menjadi 3 makna. Yang pertama, mukhalafatud dha'if lil maqbul sebagaimana telah lewat. Maka ini la yustashhadu bihi. Apabila perawi yang lemah menyelisihi perawi yang makbul, maka ini tidak bisa dijadikan syahid. Demikian yang kedua, idza kana nakara fil matan, suatu yang mungkar dalam matannya, maka demikian sama, la yustashhadu bihi. Adapun yang ketiga, apabila perawi yang shaduk seperti yang disebutkan oleh Imam An-Nasa'i ketika meriwayatkan hadis Aisyah marfu'an, qulul balha bit-tamr, makanlah buah balha, yaitu yang setengah matang, yang belum matang, dengan tamar, yaitu kurma yang telah setengah matang. Maka Imam An-Nasa'i mengatakan hadis ini munkar. Demikian Ibnu Shalah. Kenapa? Karena dalam salah satu perawinya yang bernama Abu Zukaim menyendiri dengannya, menyendiri dalam periwayatan hadis ini, sementara itu shadukun yukhti'u katsiran. Dia shaduk akan tetapi banyak keliru, sehingga hadis ini dhaif. Dan dalam keadaan yang ketiga ini, dia bisa atau yasul lisyawahid, yustashhadu bihi, apabila di sana ada yang menguatkannya. Qala al-haditsul matruk. Pembahasan berikutnya adalah hadis al-matruk. Dan al-matruk secara bahasa bermakna as-sakit,
yang sakit, yang jatuh. Dan Imam Az-Zahabi rahimahullah menamakannya dalam Al-Mawqidah Al-Matruh, yang dicampakkan. Qala Al-Baikuni rahimahullah, berkata Imam Al-Baikuni rahimahullah, matrukuhu ma wahidun bihin farad wa ajma'u li dha'fihi fa huwa karad. Matrukuhu, hadis matruk dari jenis hadis adalah hadis yang seorang perawi menyendiri, ma wahidun bihin farad, menyendiri dengan periwayatan itu, yaitu tanpa syahid dan tidak pula mutabi'. Ini berdasarkan ucapan nazim, yaitu Imam Al-Baikuni. Wa ajma'u li dha'fihi, bersama dengan itu ajma'u ay al-ulama al-muhadditsun sepakat bahwasanya perawi yang menyendiri ini dhaif. Wa ajma'u li dha'fihi fa huwa karad, maka dia itu kaf di sini kaf zaidah. Rad ay mardud, maka dia itu mardud, tertolak. Tapi jadi Imam Al-Baikuni menyebutkan bahwasanya hadis matruk adalah apabila seorang perawi yang menyendiri dalam periwayatan suatu hadis sementara para ulama sepakat bahwasanya dia itu dhaif, maka dia adalah hadis yang matruk, yang ditinggalkan dan tertolak. Dan yang disebutkan oleh Imam Al-Baikuni rahimahullah di sini ada beberapa mu'akhadat, kritikan. Yang pertama, ma wahidun, hadis yang seorang, satu dari perawi menyendiri, dan membatasi hadis matruk hanya pada satu orang saja, itu fi nazar. Kenapa? Karena didapati hadis yang matruk walaupun bukan hanya satu perawi yang menyendiri dengannya, ada dua atau lebih, namun perawi itu juga kadzab, muttaham, atau dhaiful jiddan, sama satu tingkatan dengannya, maka itu sama juga wujuduhu ka'adami. Dengan kata lain, keberadaan syahid atau mutabi' itu walaupun dia tidak menyendiri tapi sama seperti tidak ada, karena sama satu tingkat, sama-sama matruk, kadzab, wadda dan semisalnya. Yang kedua, qauluhu ajma'u li dha'fihi, ucapan Imam Al-Baikuni dan para ulama sepakat bahwasanya dia itu matruk, dhaif, juga tidak secara mutlak. Nah, apabila para ulama sepakat seluruhnya bahwasanya dia itu matrukul hadis, nah, dia matruk, la syak. Akan tetapi tidak mesti seluruhnya. Walaupun sebagian atau bahkan satu dari Imamul Mu'tabar yang menjarhnya dengan jarh mufassar, maka makbul, diterima jarh tersebut dan dia dihukumi sebagai perawi yang matruk. Demikian bukan hanya dengan lafaz dhaif. Terkadang para a'immatul hadis memberi vonis kepada perawi yang sama atau satu setingkat dengan matruk atau dhaif jiddan, seperti muttaham, seperti fahishul ghalat, fuhsyul ghalat. Nah, demikian wahin jiddan, dhaif jiddan. Ini semua masih satu tingkatan. Masih satu tingkatan, yaitu dihukum dengan
perawinya matruk. Sehingga apabila dia menyendiri atau tidak ada yang mengikutinya dari adalah yang lebih tinggi darinya atau makbul, maka dihukumi dengan hadis matruk. Sehingga definisi hadis matruk huwal haditsul ladzi fi isnadihi matrukun wa in tubi'a min ahli martabatih. Hadis matruk adalah hadis yang pada sanadnya ada perawi yang matruk, walaupun dia tubi'ah, ada yang menjadi syahid atau tawabi yang mengikutinya, tapi dari satu tingkatan min ahli martabatih, maka ketika itu tidak bermanfaat, tetap dihukumi sebagai hadis matruk. Qala ma'nahu, qala Syekhuna Yahya hafizahullah, ma'nahu idza tafarrada bihi matrukun aw wadda'un aw kadzdzabun aw man ajma'u ala dha'fihi fa inna hadza muttarah wa matrukun tafarrada bihi man huwa syadidud dha'f matruku ma wahidun bihin farad. Maknanya apabila seorang yang matruk atau wadda' tukang pemalsu hadis, atau kadzdzab, pendusta, atau siapa yang para ahlul hadis sepakat bahwasanya dia itu dhaif, maka ini muttarah, hadisnya dicampakkan, ditinggalkan. Demikian yang menyendiri syadidud dha'af, man huwa syadidud dha'af, yang sangat lemah. Maka bahwa kal mardud, maka dia itu hadis yang tertolak. Atau kal maudhu', sama seperti hadis palsu. Bainama al-munkar alladhi fil baitil awwal ahwanu min al-munkar alladhi fil baitis tsani. Bedanya munkar pada bait yang pertama, yaitu pada pembahasan hadis. Al-munkar ini lebih mending, lebih di atas dibanding pada hadis matruk ini, bait yang kedua. Ala anna al-munkara la yasluhu la fi syawahidi wa la fil mutaba'at ala sahih. Bersamaan dengan hadis munkar itu tidak layak untuk dijadikan dalam syawahid dan tidak pula mutaba'at berdasarkan pendapat yang sahih. Fa ala hadha al-munkar fi hadaini al-baitaini ala qismaini. Munkar man fihi dha'fun munjabir tafarrada bihi la yaqwa ala tahammuli hadha tafarrud. Wa munkar fihi matrukun huwa min babi syadz illa anna syadz tafarrada bihi al-maqbul mukhalafatan al-maqbul liman huwa aula minhu. Nah, berdasarkan hal ini, maka munkar pada kedua bait ini terbagi menjadi dua, yaitu munkar dan matruk. Munkar yang pertama yaitu yang perawinya dha'fun munjabir. Dha'fun munjabir, yaitu apabila ada yang menguatkannya bisa naik ke tingkat hasan li ghairihi. Apabila dia bersendiri dengan periwayatan itu, dia tidak layak untuk menyendiri dalam periwayatan suatu hadis dan menyendiri dengannya. Nah, takdilnya tidak sanggup untuk menguatkan periwayatannya seorang diri. Dia mesti ada yang menguatkannya, baru bisa diterima. Adapun munkar, maka perawinya matruk dan dia masuk dalam bab syadz. Hanya saja syadz itu menyendirinya perawi yang makbul, menyelisihi perawi yang lebih kuat dari sisi bab hafalan atau jumlah. Munkar tafarrada bihi wadi'un aw kadzdzabun fihi nakara asyadidah. Adapun munkar atau matruk adalah riwayat yang menyendirinya wadi', yaitu pemalsu hadis, atau kadzdzab atau pendusta yang terdapat padanya nakarah yang syadid, nakarah yang syadid. Nah, dengan ini alhamdulillah kita telah selesai dalam hadis
pembahasan hadis matruk, dan pada pertemuan berikutnya kita akan bahas hadis al-maudhu', dan dia adalah jenis terakhir dalam syarah atau dalam Mandhumah al-Baiquniyah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya.